Shalom, datanglah kerajaanmu. Hosea 8 ayat 1 sampai ayat 3 saya akan baca. Bunyikan tanda bahaya, musuh datang menyerang seperti burung Raja Wali. Mereka datang menyambar umatku karena umatku telah melanggar perjanjianku dan memberontak terhadap hukum-hukumku. Sekarang Israel memohon kepadaku, tolonglah kami, karena Engkau adalah Allah kami. Tetapi sudah terlambat. Israel telah menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Dan sekarang musuh-musuhnya akan mengejar mereka. Bertolak dari ayat yang ketiga, saya akan sampaikan firman Allah dengan pokoknya pikirannya adalah jangan sampai Tuhan berkata sudah terlambat. Jadi cerita ini adalah Tuhan memberikan kesempatan yang panjang kepada umatnya untuk mengikuti perintah-perintahnya, untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk melakukan firman-Nya dengan baik. Kesempatan yang baik itu disia-siakan Israel. Kesempatan yang luas, yang begitu baik, tidak dihargakan umat Israel. Satu kali musuh datang. Dikatakan di sini seperti burung Raja Wali. Musuh itu datang hendak menyambar umat Tuhan. Saat mereka didatangi musuh, mereka pun berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sudah terlambat. Poin khotbah saya hari ini adalah kita harus belajar dari umat Israel yang diberi kesempatan yang baik untuk terus belajar perintah-perintah Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Tapi sayang ada banyak orang seperti Israel menyia-nyiakan waktu kesempatan yang baik, maka bisa saja terjadi satu kali kelak Tuhan juga berkata sudah terlambat. Jemaat yang saya kasihi, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan adalah anugerah. Jangan seperti Israel. Suatu kali di zaman Hosea mereka kedatangan musuh seperti burung Raja Wali. Lalu mereka minta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, sudah terlambat. Kita tidak bisa memungkiri gaya hidup seperti ini banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan masa sekarang. Kesempatan yang begitu baik ada. Kesempatan begitu luas ada. Dan mereka menganggap ringan kesempatan itu. Tidak menghargakannya. Lalu pada masa kesesakan datang. Mereka baru berteriak. Berseru-seru kepada Tuhan. Jangan kaget kalau Tuhan menjawab, sudah terlambat.
Anugerah ada di tangan Tuhan. Kesembuhan ada di tangan Tuhan. Mujizat ada di tangan Tuhan. Tapi kenapa banyak orang saat mereka berada dalam posisi yang kurang baik, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menedengkan telinga kepada mereka? Dugaan saya, Tuhan berkata hal yang sama, sudah terlambat. Saya beri kesempatan waktu kau masih muda. Saya beri kesempatan waktu engkau masih kuat. Saya beri kesempatan waktu akal pikiranmu masih jalan. Aku beri kesempatan saat waktumu masih ada. Tapi kau tidak menghargai kesempatan. Saat datang kesulitan, mereka berseru. Lalu Tuhan bilang, sudah terlambat. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, Israel mengenal engkau. Mereka berseru-seru dan berkata, kami mengenal engkau. Tapi Tuhan tidak bergeming sedikit pun. Karena mereka datang waktu susah saja. Waktu tidak susah, mereka tidak peduli panggilan sorga. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang baik. Ada waktunya. Kesempatan itu tidak ada bagi banyak orang. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita di masa ini. Jangan sampai Tuhan berkata, sudah terlambat saat kita memerlukan pertolongannya. Saya berikan beberapa contoh. Esau, salah satu yang kehilangan kesempatan. Ditulis di Kejadian 25:34 seperti ini. Lalu Yakub memberi roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setelah itu Yakub memberi kepadanya roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu. Esau makan dan minum lalu pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Esau anak sulung itu anugerah dalam hukum Alkitab. Anak sulung adalah kesempatan untuk mendapat berkat dua bagian dari anak-anak yang lain. Dalam hukum Israel, anak sulung itu dapat dua bagian warisan. Itu mutlak. Anak yang lain satu bagian, tapi anak sulung dapat bagian. Tetapi Esau lebih memerlukan kacang merah. Esau lebih memerlukan roti sesaat dibanding dengan anugerah yang dia dapat
dari hak kesulungan. Yakub bijak, Yakub pintar. Waktu Esau minta roti, minta kacang merah yang dia punya, Yakub tidak menawarkan yang lain kecuali mengatakan, kalau engkau mau roti kacang merah ini juga, berikan aku hak kesulunganmu. Ada banyak mengatakan Yakub mencuri berkatnya Esau waktu ia mendatangi ayahnya Ishak lebih dahulu sebelum Esau datang. Keliru. Itu sudah dimulai sejak Esau menjual hak kesulungannya. Ibu bapak saudara yang saya cinta, ada banyak orang meremehkan anugerah di balik kesempatan yang Tuhan beri. Ada banyak anak-anak Tuhan memilih apa yang bisa dimakan kini, apa yang diperlukan hanya sekarang, tidak melihat kepada hari esok yang lebih banyak anugerahnya. Esau meremehkan. Bukankah itu banyak jemaat meremehkan? Cuman kebaktian nggak dianggap penting, dianggap ringan saja. Lebih enak jalan-jalan, lebih enak arisan, nanti makan yang enak di sana. Lebih enak ngurusi kekinian. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan berkat setelah mereka memerlukan di hari yang akan datang. Mari kita lihat akibat dari apa yang dilakukan Esau yang meremehkan anugerah anak sulung. Sama dengan kita ini dapat dipakai sebagai gambaran. Kita tidak anak sulung, tapi berkat yang disediakan Tuhan bagi kita lebih dari anak yang sulung. Tapi jangan buang kesempatan tentang itu. Di dalam Ibrani 12 ayat 17 Alkitab menulis, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan. Esau kehilangan kesempatan setelah meremehkan hak kesulungan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau ingatkan lewat firman ini, ada saatnya kesempatan sudah ditutup. Ada waktunya kesempatan selesai. Ingat perkataan Amos. Ada banyak orang katanya pergi ke timur, ke barat, utara, selatan, mencari firman karena mereka haus, tapi mereka tidak mendapatkannya. Di Amos pasal 8 itu ditulis. Maka banyak teruna-teruna jatuh tersandung. Mereka haus akan firman. Mereka mencari ke sana kemari. Mereka tidak menemukannya. Maka saya dorong supaya setiap kita menghargakan kesempatan yang Tuhan beri. Ibrani 12 ayat 17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kemudian ketika ia ingin mengambil kembali hak kesulungannya, sudah terlambat. Walaupun ia menangis, menyesali kesalahannya, karena itu ingatlah dan hati-hatilah. Ingat ini katanya, hati-hatilah.
Dia ingin mengambil kembali hak kesulungan dari adiknya Yakub. Sudah terlambat. Banyak orang akan menyesal kelak karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang baik. Contoh lain, ingat peristiwa air bah. Hanya 8 orang yang selamat. Hanya 8 orang saja yang gak teke. Woro-woro bahwa air bah sudah akan datang. Sudah diperingatkan. Sekian hari lagi, jelas angkanya ada di Alkitab. Mengingatkan beberapa hari lagi air bah datang. Mereka menganggap seruan Nuh itu seperti olok-olokan saja. Air bah datang. Mereka baru berteriak, Nuh, bukakan pintu. Nuh berkata, aku tidak berdaya. Sebab Tuhan yang menutup pintu bahtera ini dari luar. Kalau Tuhan tidak buka pintu, saya tidak dapat membukanya. Sesungguhnya seperti itulah kita. Tuhan yang tutup pintu, Tuhan juga yang bisa buka pintu. Maka Wahyu 3 berkata apa? Kalau dia menutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau dia buka, tidak ada yang bisa tutup. Jangan sia-siakan kesempatan. Hargakan anugerah Tuhan. Kalau kebaktian minggu, jangan pernah katakan, datanglah Tuhan. Karena Tuhan yang punya gawe. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita selama kita hidup dalam dunia. Hanya Tuhan yang bisa jaga 24 jam. Hanya Tuhan yang bisa perhatikan 24 jam. 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan yang diberikannya kepada kamu supaya bisa selamat. Kesempatan ini bukan untuk kita bisa memilih. Kesempatan adalah anugerah Tuhan agar kita selamat. Itulah seringkali saya sampaikan di banyak pertemuan. Hari Minggu jangan ditanya, kita ke gereja apa enggak iya? Enggak bisa. Itu miliknya Tuhan. Satu hari miliknya Tuhan. Makanya hari Minggu, orang Latin bilang Domingo. Domingo artinya Tuhan. Tidak ada hari kecuali hari Minggu, hari Tuhan. Semua hari miliknya Tuhan. Tapi sebutan hari Tuhan hanya pada hari Minggu. Saya baca beberapa ayat lagi. Matius 25, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kaum itu, lalu pintu ditutup. Ada waktunya pintu ditutup. Kita mau berseru seperti apapun, tidak ada artinya. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
akan hari maupun saatnya. Mazmur 81. Namun umatku tidak mau mendengarkan aku. Israel tidak patuh terhadap aku. Jadi aku membiarkan mereka melakukan yang ingin dilakukannya. Hati-hati loh. Tuhan bisa biarkan kita. Ya wes, terserah kowe. Kau mau ngapain urusanmu silakan. Seperti orang tua marah kepada anak-anaknya. Wes dielengke orang gagas. Akhirnya kita berkata, ya wes terserah kowe. Ini ayatnya. Persis di Mazmur 81 ini dikasih tahu. Ada saatnya katanya Tuhan membiarkan mereka melakukan yang ingin dilakukannya. Maka saya ingatkan sekali lagi, hargakan kesempatan yang Tuhan beri. Matius 11:28 berkali-kali ini pasti sudah kita dengar. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah, yang merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Datanglah. Jangan sampai stadium tinggi dulu baru kita sadar. Ada banyak orang sakit. Pada waktu baru awal sakit orang gagas. Tapi setelah terlambat stadiumnya sudah terlalu tinggi. Baru merasa. Jangan. Mumpung masih ada kesempatan. Yang paling terakhir. Efesus 5 ayat 16. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Kita baca, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Kesempatan harus dihargai. Poin firman Tuhan adalah jangan sampai terlambat. Tuhan memberkati.